Saya Raihan Handayani, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SDN 59 Daselewi, Kota Bima. Saya akan memaparkan modul 1.4 demonstrasi kontekstual budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi ini dilakukan pada posisi kontrol sebagai manajer. Ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kasus 1. Saat mengajar di kelas 4A, Ibu Rehan menemukan ada seorang siswanya yang bernama Irul tidak mengumpulkan PR. Menurut Ibu Rehan, tidak biasanya Irul seperti ini karena menurut beliau, Irul termasuk anak yang rajin. Untuk menjaga privasi dan Irul bisa lebih leluasa untuk bercerita, Ibu Rehan memanggil Irul ke ruangannya. Pagi Irul. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini nak? Baik Bu. Ibu lihat tadi Irul tidak mengumpulkan PR. Iya Bu, saya tidak mengumpulkan PR. Kenapa nak? Pasti ada alasannya kan? Sebenarnya PR itu sudah saya kerjakan, Tapi kenapa nak? Coba jadi cerita sama ibu. Tidak usah khawatir. Di sini ibu bukannya ingin mencari kesalahan Irul, tetapi ibu hanya ingin membantu Irul mencari solusi untuk permasalahannya nak. PR itu sudah saya kerjakan, tapi waktunya kemalaman, jadi saya ketiduran dan juga lupa memasukkan buku PR itu ke dalam tas. Oh, jadi begitu ceritanya. Nah, Irul masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Masih Bu. Kira-kira menurut Irul, keyakinan kelas mana yang sekarang sedang Irul langgar? Komitmen terhadap semua tugas Bu. Iya, sekarang Irul sedang melanggar keyakinan kelas kita, komitmen terhadap semua tugas. Nah, kira-kira anak ibu Irul ini mau tidak ya, bersedia tidak ya untuk memperbaiki kesalahannya? Bersedia Bu. Menurut Irul, kalau Irul bersedia memperbaikinya, kira-kira apa yang Irul lakukan untuk memperbaikinya? Saya bisa membuat Jadwal pelajaran di rumah Bu, biar tidak kemalaman. terus Saya bisa menyetel alarm biar tidak lupa belajar. oke, Irul katanya mau membuat jadwal belajar di rumah agar tidak kemalaman, terus menyetel alarm agar tidak lupa belajar. Nah, kira-kira di rumah Irul itu ada siapa saja? Mama, Bapak, dan juga adik Bu. Iya, ada mama, bapak, adik. Nah, dari ketiga ini menurut Irul siapa yang bisa membantu Irul untuk membuat jadwal dan menyetel alarmnya? Mama Bu. Iya, mama. Iya, oke. Sekarang kita sudah dapatkan solusinya. Tadi Irul bilang Irul bisa membuat jadwal belajar di rumah agar nantinya Irul tidak kemalaman belajarnya. Kemudian Irul bisa menyetel alarm agar tidak lupa belajar. Terus yang bisa membantu Irul membuat jadwal dan menyetel alarmnya itu ada siapa? Mama. Ada mama. Nah, solusinya sudah kita dapatkan.
Kira-kira menurut Irul, nanti setelah Irul memperbaiki kesalahannya, Irul akan menjadi anak yang seperti apa? Saya mau menjadi anak yang mandiri dan juga bertanggung jawab, Bu. Iya, anak yang mandiri, bertanggung jawab, dan tentunya menghormati ibu ya, menghormati sesama. Nah, ibu sangat bersyukur, sangat berterima kasih sekali pada Irul karena anak ibu Irul mau memperbaiki kesalahannya. Melakukan kesalahan itu anak adalah hal yang wajar karena semua manusia pasti melakukan kesalahan. Tapi yang ibu harapkan anak ibu bisa mencari solusi untuk permasalahannya sendiri agar ke depannya menjadi anak yang lebih baik. Terima kasih Irul. Sekarang Irul boleh kembali ke tempatnya. Kasus 2. Alika adalah anak yang pintar dan rajin. Di mata gurunya dia adalah anak yang memiliki karakter yang baik. Namun tiba-tiba Ais yang duduk di sampingnya menangis. Ibu Rehan bertanya pada Ais, "Ais, kenapa kamu menangis, Nak?" Lalu Ais menjawab, "Buku latihan saya, Bu, dirobek sama Alika." Setelah mendengar jawaban Ais, Ibu Rehan segera memanggil Alika ke ruangannya. Pagi Alika. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ibu dengar kamu merobek buku latihannya Ais. Benar, Bu. Setahu ibu, Alika itu anak yang baik. Jadi ibu yakin apa yang Alika lakukan itu pasti ada alasannya. Coba Alika cerita sama ibu. Sebenarnya saya tidak begitu Ais, Bu. Tapi Ais menjadi jawaban saya. Oh, jadi begitu ceritanya. Ibu tahu nah apa yang dilakukan Ais itu salah. Mungkin itu membuat Alika marah. Dan bahkan mungkin bisa saja Alika melakukan hal yang lebih dari ini. Tapi ibu rasa juga apa yang dilakukan Alika itu salah. Nah, Alika masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ingat, Bu. Kira-kira menurut Alika keyakinan kelas mana yang sekarang sedang Alika langgar? Saling menghormati antar sesama dan menghargai milik orang lain, Bu. Iya, Alika sekarang sedang melanggar keyakinan kelas kita, menghormati sesama dan menghargai milik orang lain. Nah, kira-kira Alika bersedia tidak ya untuk memperbaiki kesalahannya? Bersedia, Bu. Kalau Alika bersedia, kira-kira Alika tahu tidak apa yang mesti dilakukan untuk memperbaikinya? Saya akan meminta maaf pada Ais, Bu. Terus, Saya akan mengganti buku Ais, Bu. Akan menuliskan kembali latihan di dalamnya. iya, oke. Sekarang kita sudah mendapatkan solusinya. Tadi Alika bilang Alika akan meminta maaf pada Ais, kemudian mengganti bukunya, kemudian juga menuliskan latihan yang ada di dalamnya. Nah, setelah nanti Alika memperbaiki kesalahannya, kira-kira menurut Alika nanti akan menjadi anak yang seperti apa? Saya akan menjadi anak yang menghormati orang lain dan menghargai milik orang lain, dan juga menjadi anak yang mandiri. Iya, Alika nanti akan menjadi anak yang bisa menghargai orang lain, menghargai milik orang lain, juga nanti akan menjadi anak yang mandiri, juga bertanggung jawab. Ibu sangat bersyukur, sangat berterima kasih sekali pada Alika karena Alika sudah mau memperbaiki kesalahannya. Karena itu adalah hal yang ibu harapkan dari semua siswa ibu. Melakukan kesalahan itu anak adalah hal yang wajar. Karena sebagai manusia kita pasti melakukan kesalahan. Tapi yang ibu harapkan pada anak itu agar bisa mencari solusi untuk permasalahannya sendiri, agar nantinya Alika menjadi anak yang lebih baik. Nah, terima kasih Alika karena sudah mau memperbaiki kesalahannya. Sekarang Alika boleh masuk kembali ke kelasnya.